Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi wa kafa. Tsumma assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amma ba'du. Hadratul ulama wal qurama wa hadratul jamaah musallabul khair. Semoga kita semua selalu diberkahi, diridhoi dan dikaruniai sehat afiat, panjang umur dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Liridhillah wa li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ali baitihi al-karam wa jami'i ummatihi minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat aina man kanu, khususun muallif hadzal kitab Asy-Syaikh Al-Imam Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi Ad-Dimashqi bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan ngaji kita dari kitab Riyadhus Shalihin, bab yang ke-38, hadis nomor 300. Wa ani bin Umar radhiyallahu anhuma, diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi keduanya, yaitu Abdullah dan Umar. Sahabat Abdullah bin Umar ini termasuk sahabat muda yang cerdas dan potensial. Ketika salah satu wilayah muslim membutuhkan pemimpin di Kufah atau kalau nggak salah, itu para sahabat senior nunjuk Abdullah bin Umar supaya jadi gubernur saat itu. Tapi ketika dilaporkan kepada khalifah, yang khalifah itu bapaknya Umar bin Khattab, Umar bin Khattab malah marah. Kamu jangan macam-macam ya, jorokin anak saya untuk kecemplung di dunia seperti saya, jadi seorang pemimpin. Padahal saat itu kalau seandainya Umar bilang iya, otomatis gak perlu pilkada. Abdullah bin Umar itu langsung diangkat jadi gubernur. Tapi malah bapaknya Umar bin Khattab melarang. Cukup hanya satu saja dari keluarga Umar yang beliau bilangnya kecemplung. Kecemplung itu kan kayak sesuatu yang gak enak ya. Wong sahabat Umar ditunjuk jadi khalifah, ya awalnya dia gak mau. Nah itu Abdullah bin Umar. Nah Abdullah bin Umar itu selain seorang yang cerdas, juga seorang peternak yang handal. Beliau itu punya peternakan. Tapi ketika disidak oleh bapaknya, kan awalnya Umar itu nggak tahu kalau peternakan itu punya anaknya, punya Abdullah. Ini kalau bahasa kita mungkin ya, ini peternakan punya siapa? Kok bagus? Kata yang jaga di situ punya Abdullah. Abdullah siapa? Ya anakmu. Kemudian kata Umar, anaknya langsung dipanggil, diomel-omelin. Kamu jangan nebeng, mentang-mentang saya jadi khalifah, kamu langsung membuat bisnis sono sini, jual. Akhirnya ternaknya di situ dijual, disuruh pokoknya keuntungannya pulangin atau bagi-bagi, modal awalnya ambil. Itu dulu, Pak. Kalau sekarang saya jadi RW, ya anak saya jadi RT, Pak. Kalau saya jadi RW, ya Pak RT ya. Kok watuknya ora enak ini? Watuknya enggak enak ini. Itu dulu lah, sekarang kan zamannya beda.
Batuknya nggak enak. Batuk oposisi itu. Oh gitu. Batuknya nggak enak. Batuk oposisi. Apa hubungannya? Batuk apa posisi? Ini cerita Umar, Pak Ji, cerita Umar. Umar bin Khattab itu anaknya nggak boleh jadi pengusaha, nggak boleh jadi pemimpin selama bapaknya masih jadi khalifah. Lah kalau nanti bapaknya udah turun jadi terserah. Itu dulu. Kalau sekarang nggak tahu. Jangan ini nyerempet juga kayaknya. Enggak. Enggak pesen. Ketemu juga baru ini ya kan. Kebetulan hadisnya itu. Dan nanti hadis isinya memang tentang kepemimpinan ini. Wa ani bin Umar radhiyallahu anhuma, dan diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabda Rasulullah? Kullukum, setiap kalian, ra'in, itu adalah ra' itu artinya awalnya penggembala, penanggung jawab, pemimpin. Setiap kalian, setiap kita ini adalah pemimpin. Wa kullukum, dan setiap kalian, mas'ulun, akan dimintakan pertanggungjawaban an ra'iyatihi, dari yang kita pimpin. Al-imamu, seorang imam. Imam ini ya bisa diartikan pemimpin dari tingkat dari sisi sosial di kemasyarakatan, mulai dari RT, RW terus ke atas. Atau mungkin dari sisi ritual, dari sisi ibadah, dia seorang imam, ya memang imam musola, imam masjid, atau ketua musola, ketua masjid. Al-imamu, seorang imam, ra'in, dia juga pemimpin. Wa mas'ulun an ra'iyatihi, akan dimintakan pertanggungjawaban dari yang dipimpinnya itu. Semakin besar skala kepemimpinannya, ya tentu semakin besar tanggung jawabnya. Tetapi ada hadis yang lain bahwa ada 7 golongan yang nanti akan langsung dilindungi oleh Allah. Salah satunya adalah imamun adilun, pemimpin yang adil. Dan pemimpin yang adil, alhamdulillah, itu efeknya jauh lebih besar. Seorang pemimpin yang peduli, itu efeknya jauh lebih besar. Bahkan saya pernah baca satu tulisan, wallahu alam itu hadis atau makalah ulama, wallahu alam. Sehari seorang pemimpin yang adil dalam sehari itu ibadahnya lebih baik daripada abid. Abid itu ahli ibadah walaupun 70 tahun. Dan memang Pak, ternyata kepemimpinan itu sangat efektif dan efisien untuk mengurangi kemaksiatan. Dulu yang di situ tuh ya. Yang situ dulu, yang pesantren situ. Pak Haji ya, pesantren situ loh Pak Haji. Yang sono Jaya sono terus. Katanya pesantren dulu ya. Katanya wong saya kesini udah jadi itu. Lah kok dulu katanya di demo dari macam-macam ormas nggak jadi-jadi. Tetap aja. Tapi begitu ada gubernur yang peduli dengan itu, tanda tangan keramat tunggak sikap jadi JIC. Terus yang di Surabaya hafal ya. Kalau ada begituan hafal ya. Ini kan dulu itu kan yang FPI waktu masih ada berapa kali demo. Yang dari NU, walaupun NU itu jarang demo, ya ikut demo. Dari Muhammadiyah nyurati pemimpin-pemimpin saat itu nggak mempan. Tapi begitu ada wali kota yang peduli itu, tanda tangan sekali. Apa tadi namanya? Ya. Langsung habis. Terus yang Ancol, Alexis. Apa lo? Oh iya ya. Iya kan.
Itu zaman Anies itu jangan lupa. Lah iya tahu siapa nyatanya pokoknya dulu sebelum ada pemimpin yang peduli dengan itu kan berapa kali di demo Alexis itu. FPI demo udah berapa kali gak mempan. Maka kalau ada imam atau pemimpin yang peduli, zaman siapa tadi bilangnya? Zaman siapa? Anies. Masa sih? Begitu tanda tangan karek tutup kan? Udah buka belum? Wah nggak jadi mau ke sono. Nah iya kan? Makanya imamun adilun, pemimpin yang adil itu langsung dijamin dapat perlindungan saat nanti di hari gak ada perlindungan. Lah pada dasarnya kita ini ya pemimpin, cuman sekupnya pengaruhnya mungkin berbeda. Lah kalau dia RT ya sekupnya hanya wilayah RT atau seterusnya ke atas. Warrajulu, dan seorang laki-laki, seorang suami, seorang kepala keluarga, ra'in, dia juga pemimpin, fi ahlihi, dalam keluarganya. Wa mas'ulun an ra'iyatihi, seorang ayah, seorang suami, seorang kepala keluarga, yo nanti ditanya atau dimintakan pertanggungjawaban tentang keluarganya. Entah istrinya, entah anaknya, wis tanggung jawab suami. Ini ntar kalau besok-besok nggak ada ini malah ketagihan ya Pak. Ntar kalau besok-besok nggak ada malah ketagihan loh. Iya. Ada iklan. Iya tanggung jawab loh itu. Nah ini ada nih. Lengkap. Habis. Oh, habis. Tinggal dikasih. Follow. Wes monggo Pak langsung wes pokoknya nyantai lah. Nyantai sambil Karpetnya baru ntar kerontokan itu ya. Menu baru. Oh iya bener ya. Wal mar'atu, dan seorang istri, seorang perempuan, ra'iyatun, juga seorang pemimpin, fi baiti zaujiha, di rumah suaminya. Artinya di rumah tangganya, urusan rumah tangga, istri sebagai penanggung jawab. Wa mas'ulatun, dan dia akan ditanya an ra'iyatiha, dari kepemimpinannya di keluarga itu. Wal khadimu, dan seorang pembantu, ra'in juga sama, ia penanggung jawab fi mali sayyidihi, di harta benda tuannya yang dipercayakan padanya. Nah, misalnya kita seorang karyawan, kita diamanai yaitu kepemimpinan kita ya di situ. Wa mas'ulun an ra'iyatihi, dan kita pasti akan ditanya tentang kepemimpinannya itu. Wa kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi, dan setiap kita adalah pemimpin, dan setiap pemimpin pasti bertanggung jawab, dimintakan pertanggungjawaban dari yang kita pimpin. Maka semakin tinggi ya semakin besar tanggung jawabnya, semakin besar laporannya nanti. Cuman kita ini kan pada rebutan jadi penanggung jawab ya. Masalahnya yo ada itunya sih ya. Muttafaqun alaihi. Atau dalam ayat Quran yang kita hafal, summa latus'alunna yauma idzin anin naim. Summa, kemudian, latus'alunna, kita ini pasti akan dimintakan pertanggungjawaban. Yauma idzin, di suatu hari nanti, anin naim, dari nikmat-nikmat Allah. Termasuk kita diamanai kepemimpinan dalam keluarga, dalam masyarakat, atau dalam diri pribadi sendiri ini ya termasuk nikmat. Lah nikmat itu semua ada laporan pertanggungjawaban. Lah saat ini kan kita lagi nyusun laporan ini. Saat ini nih lagi nyusun laporan, nanti tinggal ditanya kita bisa jawab apa enggak. Lah kalau bisa jawab ya lolos, enggak bisa ya tinggal digebuk. Nyusun laporan sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis nomor 301.
Wa an Amr bin Syu'aib an abihi an jaddihi radhiyallahu anhu. Dari Amr, kalau tadi dari Ibnu Umar, sekarang dari Amr radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa isi sabda Rasulullah? Apa isi hadisnya? Muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'i sinin wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u asyrin wa farriqu bainahum fil madaji. Hadisun hasanun rawahu Abu Dawud bi isnadin hasanin. Hadis nomor 301. Ini tentang tanggung jawab kita sebagai orang tua kepada anak-anak kita. Apa perintah Rasulullah? Muru, perintahkanlah oleh kalian wahai para bapak, wahai para ayah, auladakum, anak-anak kalian, bisolati, untuk melaksanakan sholat. Kapan mulainya? Wahum abna'u sab'i sinin, kalau anak itu sudah umur 7 tahun. Perintahnya ini perintah wajib. Sholatnya bagi anak itu belum wajib, karena dia belum mukallaf, 7 tahun belum mukallaf, masih tamyiz. Tapi perintahnya kita memerintahkan. Jadi yang kena hukum wajib itu kita, bukan anak. Kalau anak belum kena hukum karena dia belum mukallaf. Seseorang itu mulai kena hukum perintah larangan itu kalau sudah mukallaf. Lah kita ini sudah mukallaf, sudah balik. Bahkan ya wis pol lah ya baliknya, udah umur segini kok. Lah bolak balik lah, malah bukan hanya balik, bolak balik. Pengantin baru. Oh ada. Oh pantesan seger. Yang mana? Oh. Perintah ini perintah wajib orang tua kepada anak. Walaupun anak itu belum berkewajiban untuk sholat. Sama kayak akikah. Akikah itu kesunahan orang tua terhadap anak, bukan anak terhadap dirinya. Kesunahan nih, misalnya saya punya anak, ya saya yang kesunahan. Nanti sampai kapan? Ya sampai anak itu udah bisa mencari ma'isyah sendiri, sudah punya penghasilan sendiri. Setelah punya penghasilan sendiri, kesunahan orang tua untuk ngakikai anak gugur. Kembali ke anak itu mau akikai diri sendiri atau tidak, terserah. Wong ya gak wajib, tapi kalau ada yo sunnah yang sangat dianjurkan. Bahkan sampai ada yang berpendapat ini setiap menjelang Idul Adha itu pertanyaan itu masuk, Pak, kalau belum akikah katanya nggak boleh kurban. Lah, itu dua ibadah walaupun sama-sama nyembelih kambing tapi nggak ada hubungannya. Dua ibadah yang berbeda, nggak ada hubungannya sama sekali. Lah sama perintah sholat itu yang wajib adalah perintah untuk orang tuanya, walaupun anaknya tidak. Sampai kapan kita memerintahkan? Ya sampai anak itu masih dalam tanggung jawab kita. Sampai nanti dia sudah dewasa, sudah balik, kita sudah maksudnya ya tetap berkewajiban untuk mengingatkan, bukan sebagai anak lagi tapi sebagai sesama muslim. Lah itu perintahnya, muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'i sinin. Perintahkan anak-anakmu untuk melaksanakan sholat ketika anakmu itu udah usia 7 tahun. Kalau anak udah 7 tahun kok kita orang tua gak ngajarin sholat, gak nyuruh sholat, yang kena dosa kita, bukan anaknya. Kalau ke anak belum mukallaf, belum kena dosa apa-apa. Anak kita udah 7 tahun, 8 tahun kok kita antepin aja, gak kita ajarin sholat. Gimana mau ngajarin, Pak? Saya sendiri gak bisa sholat. Ya kan ada masjid, ada musola. Ada musola, ada masjid, ada TPS, abrek-abrek. Apalagi kita yang tinggal di sini. Segangan ada masjid, musola ada berapa? Mulai dari gang 1 depan sono ya, 1, 2, 3 sampai ujung. Jadi tinggal milih. Sebetulnya
aslinya kalau kita tinggal di perkotaan begini dengan alasan apapun kayaknya nggak bisa diterima Pak ya. Kecuali yang dulu tinggal orang di pelosok, yang ia mungkin untuk ke masjid jaraknya jauh, ke musola jauh, ke madrasah TPA jauh. Lah kalau kita di sini, alasannya kadang ya kita orang tuanya yang cuek. Cuman ya memang Pak, kadang kita orang tua ini dalam pendidikan anak itu nggak berimbang. Anak-anak kita yang ngaji di TPA, ngaji di musola, di masjid, itu kita orang tua itu kadang kalau orang Jawa bilang kurang open. Open ini apa Pak Indonesianya? Kurang peduli. Kurang peduli. Sementara untuk les matematika, les bahasa Inggris berani bayar sekian ratus ribu. Lah anak-anak yang ngaji di TPA kadang sebulan ditarikin. Di sini TPA ada bayaran ya? Enggak ada ya? Ada. Berapa Ada sebulan? yang gratis, ada yang Mau bilang berapa kok nggak enak ya? Wali santrinya banyak belum pada bayar sih ya. Kalau saya mah terus serang aja. sono gratis. Oh, sono gratis. Gratis. Lah iya. Masjid gratis. Masjid gratis. Wah, bayar. Lah iya. Untuk les matematika aja berani bayar sekian ratus ribu. Lah untuk belajar sholat, belajar ngaji, nyarinya yang gratisan ya. Lah iya, nyarinya yang gratisan. Padahal Sayyidina Ali bin Abi Thalib, lah iya, Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu kan pernah menyampaikan dalam kitab Ta'limul Muta'allim, seseorang itu nggak bakalan memperoleh ilmu yang manfaat dan berkah kecuali melewati 6 proses. Zakain, wa khirsin, wa istibarin, wa bulghatin, wa tuli zamanin, wa irsyadi ustadzin. 6. Pertama zakain, wis pokoknya belajarnya sungguh-sungguh. Wa khirsin, nggak main-main. Ini bocahnya loh. Nanti ada poin yang bulghoh, ini yang kewajiban orang tua. Bulghoh itu biaya. Walaupun seandainya Pak, instansi entah TPA, entah sekolah, entah masjid, entah apa namanya, musola, nggak narik bayaran umpama di syiar Islam nggak narik. Walaupun nggak narik Pak, kita orang tua ini ya datang ke gurunya. Kalau gurunya itu doyanya sop iga ya bawain sop iga, lah gitu ya. Kadang ya Allah, orang tua itu ya Allah. Saya kadang kalau melihat cerita guru-guru TPA itu kayak gergeten. Tapi ya gimana, saya sendiri juga ngelola TPA ya begitu memang nasibnya. Lah iya, dulu Pak, itu setiap anak ngaji asal maju saya sediain kotak. Masukin 2.000, ada yang 1.000, ya ada yang gopek. Kemudian ada wali murid yang ngusulin, Pak, kalau begitu nanti nggak teratur, kita dari rumah bawain uang, ternyata buat jajan udah bayaran bulanan. Ya oke, kita ikutin bayaran bulanan. Ternyata yang bayar nggak ada 20%. Ada bayaran yang Lah iya, yang penting kan ada biaya yang keluar. Lah kalau zaman saya dulu ya tas singkong, tah kelapa. Ini bulghoh sebagai perhatian orang tua terhadap pendidikan anaknya. Bahkan dulu kiai-kiai di kampung itu kalau misalnya punya anak mondok, punya anak sekolah, sering-sering kita sedekah di atas namakan anak. Ya taruhlah misalnya lagi naik motor, naik mobil di perawatan, ada Pak Ogah ngasih 2.000, 5.000, niatin nyedekain anak. Kalaupun misalnya anak kita ditarik bayaran, yus niatin nyedekain anak biar ada bulghoh itu tadi loh. Bulghoh itu 6 di antara salah satu syarat yang disampaikan Sayyidina Ali kalau pengen anak kita ilmunya manfaat, ilmunya berkah. Yang 5 dari anak yang belajar itu, yang 1 bulghoh itu dari walinya atau kita yang menjadi orang tuanya. Ini nasibnya di mana-mana pengelola TPA pada ngeluh. Kadang buat gaji guru yang paling besaran sebulan 500. Susah. Makanya saya pernah baca tulisan di Facebook, Pak. Ada seorang guru di sekolah tahfidz sampai dia milih keluar narik Gojek. Nganter paket apa Gojek ya? Itu gara-gara memang dia di sekolah tahfidz itu per bulan gajinya nggak nyampe 1 juta apa berapa. Sementara ketika dia narik apa tadi itu Grab atau nganter paket per bulannya bisa 2 juta, bisa 3 juta. Nah ini kan ya Allah, kadang ya problem masyarakat kita.
Lah yang kewajiban memerintahkan ngajari itu orang tuanya. Nah, kalau orang tuanya nggak mampu, yo diserahin ke masjid, ke musola, ke TPA, ke madrasah, ke sekolah dan lain-lain. Tapi yang namanya titip itu ya tentu ada jasa titip tuh ya. Yo wong parkir di Indomaret cuman print bentaran 2.000 ya. Apalagi kalau di mall. Jam pertama, jam kedua kan hitungannya beda-beda. Lah ini anak bisa baca Yasin wal Qur'anil Hakim dan seterusnya, mau kok paunya pengennya gratis. Iya kalau TPA-nya di cover sama pemerintah ya enggak apa-apa. Lah kalau enggak ya guru TPA-nya kan kenyut-kenyut lah. Kemudian wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u asyrin. Wadribuhum, boleh engkau memukulnya 'alaiha wa hum, ketika anak itu abna'u asyrin udah umur 10 tahun. Ini memaknai hadis, jangan tekstual, Pak. Begitu anaknya umur 10 tahun enggak sholat langsung gebuk, enggak sholat gebuk enggak begitu. Makanya kita memaknai hadis, memaknai ayat Quran itu kan kita nanya atau mempelajari orang yang ahli dalam memahami Quran dan ahli dalam memahami hadis. Lah siapa yang paling paham hadis? Tentu sahabat. Setelah sahabat ya tabiin para ulama. Maka kita lihat tafsir hadisnya. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u asyrin. Silahkan mukul anak yang udah umur 10 tahun yang belum mau sholat. Itu maksudnya gimana? Artinya memukul itu udah jalan paling terakhir. Sesudah kita nasihati ngalor ngidul macam-macam dengan cara tahapan-tahapan, kita mungkin orang tua lebih paham lah terhadap watak anak kita. Kalau memang sudah mentok, wis dinasihatin dari cara A sampai Z kok belum mempan, boleh memukul. Itu pun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Rasulullah sampaikan, "Idza daraba ahadukum falyattaqi al-wajha." Idza daraba, ketika terpaksa kita mukul ahadukum di antara salah satu di antara kita ini, falyattaqi, hindarilah al-wajha, mukul wajah. Kadang kita malah wajah yang diincer ya. Apa namanya? Napok, papok. Rasulullah nasihati ngelarang kita, Pak. Kalau memang terpaksa mukul anak, yang anak tadi itu dengan tujuan untuk didik, hindari, jangan sampai falyattaqi al-wajha, jangan sampai mukul wajah. Mukul ya bagian tubuh yang lain, itu pun niatnya bukan untuk nyakiti, tapi niatnya untuk mendidik. Dan memang kadang didikan orang tua itu sangat berpengaruh terhadap mental anak. Saya itu sangat berkasih terhadap emak saya, Pak. Kalau bapak saya orangnya pendiam, emak saya itu dulu galaknya nggak ketulungan. Ya dulu saya marah sama emak, tapi seandainya kok dulu emak saya nggak galak, saya nggak bisa ngaji, Pak. Asal jam 5 sore atau menjelang maghrib lah, emak itu keliling, Pak, bawa batang singkong segini loh panjangnya. Itu saya dulu kan demennya main, kalau orang sono gunduk gini, tapi kalau orang di sini mainnya begini nih. Saya masih ingat betul, Pak, lagi ngincer begini. Gaplok. Dari belakang, wah begitu begini, emak lari. Emak itu pokoknya kalau anaknya nggak sekolah, emak nggak begitu marah, tapi kalau nggak ngaji, marahnya. Itu pun begitu saya lari pulang ngambil peci sama sarung, emak masih belum yakin, Pak. Samperin ke musola, ngintip dari pintu, cerongok. Anak saya ngaji bener apa enggak? Wah, galak. Saya dulu yuk marah sama emak galak amat sih itu emak anaknya ya. Anak emaknya orang itu enggak begitu amat. Ya tapi begitu kesini ya Allah. Seandainya dulu emak saya enggak galak, mungkin enggak bisa ngaji. Saya enggak kenal bapak-bapak begini. Mungkin saya sehari-hari enggak megangin mic gini kali ya. Ya mungkin megangin paco loh, megangin arit apa. Maka yuk begitu usia udah, ya Allah, emak itu dulu seandainya nggak galak, ya nggak mungkin. Wong seumuran saya, Pak, di kampung saya yang Islamnya Islam apa ya?
Wong maghrib, isya, subuh, jangankan subuh, maghrib loh, kadang ada musola, ada yang adzan udah bersyukur, Pak. Belum tentu ada yang jamaah. Musola satu kentil itu pun jarang, Pak. Apalagi zuhur asar, belas nggak pernah ada orang. Di tengah-tengah lingkungan yang kayak begitu, kalau malam orang main remi, belakang rumah kali, terus ada kayak lapangan buat ngadu jago, sabung ayam. Ditinggal di lingkungan kayak begitu. Cuma untungnya emak saya galak. Dan didikan orang tua kan bikin anak itu nggak cengeng, Pak. Pernah saya ingat saya, Pak, dulu ngajinya kan nggak pakai listrik, Pak, pakai petromak. Kalau ngaji diturunin kayak lagu nih. Gara-gara ngantri ngaji kita dorong-dorongan berantem, nyampe rumah maksudnya kita lapor mak, bukannya dibelain malah ditambah. Gebuk pakai yang buat ngikat perut tuh, stagen kalau orang Jawa dulu. Kamu aja ini. Masih ingat lagi waktu ngaji. Summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Kan susah banget. Wah. Itu guru saya dulu bawa bambu, Pak, yang diginiin dong. Wih, sakitnya. Sini cepetan. Wih. Pulang nangis, maksudnya mau lapor emak. Bukannya dibelain malah ditambahin. Dulu, sekarang guru ngaji lapor polisi, laporin polisi. Ya Allah. Apa mungkin udah zamannya apa gimana, wallahu alam. Kalau nggak lapor polisi taruh di media sosial akhirnya diviralin. Wah, wes. Angel. Angel wes. Wah, wes masanya. Galakin dikit lapor polisi. Aduh. Makanya kadang kalau cerita guru-guru itu serba salah. Kadang guru ala bodo amat lah, yang penting akhir bulan gajian bukan anak saya. Ya mau keras, ntar orang tuanya nggak terima. Kalau nggak keras kelakuan kayak begitu, ya Allah, wes. Ya Allah. Wa farriqu bainahum fil madaji'. Wa farriqu, dan pisahkanlah oleh kalian bainahum, di antara kalian, fil madaji', tempat tidurnya. Lah ini sama-sama perintah. Yang ini kan ada 3 perintah dalam hadis ini. Perintah pertama, suruhlah anakmu sholat ketika umur 7 tahun. Yang kedua, pukullah kalau udah 10 tahun tapi belum mau sholat. Kemudian perintah yang ketiga, pisahkan tempat tidurnya. Ini 3 perintah, tapi oleh para ahli hadis dimaknai hukum berbeda. Yang pertama dimaknai wajib. Perintah yang berisi wajib bagi orang tua untuk memerintahkan anaknya sholat ketika udah umur 7 tahun. Yang kedua, anjuran. Anjuran itu ya bisa disebut sunnah ya. Kalau memang anakmu kok umur 10 tahun belum mau sholat, sedikit keras, boleh dengan memukul. Walaupun sama-sama perintah tapi tidak dimaknai wajib. Lah kalau dimaknai wajib berarti kalau nggak mukul anak malah dosa. Kalau dimaknai wajib ya. Nah kemudian yang ketiga, sama anjuran, wa farriqu bainahum fil madaji, dan pisahkan di antara mereka tempat tidurnya. Lah kalau dimaknai wajib berarti kalau nggak bisa tempat tidur dosa. Lah iya kayak rumahnya gede kamarnya banyak. Lah iya kayak ngontrak. Lah iya. Ngamalin hadis ini bagaimana? Kalau itu dimaknai, perintah itu dimaknai wajib, maka tidak semua perintah itu bermakna wajib. Makanya perlunya ngaji ulumul hadis kan begitu. Walaupun sama-sama perintah, ini kan kalau dilihat dari teks bahasanya kan perintah. Perintahkan anakmu. Ini kan perintah juga. Pukullah, yo perintah. Pisahkan, yo perintah. Tapi 3 perintah ini ada yang maknanya wajib, ada yang tidak. Lah kalau yang ketiga tadi, pisahkan tempat tidurnya. Lah iya kalau yang rumahnya gede, kamarnya banyak, anaknya masing-masing kamar. Lah iya kalau kondisi kita di Jakarta Pak ya, yang ngontrak cuma sekamar ya kan. Sudah sekamar anaknya 4. Waduh, wes. Motor di situ, kompor di situ, kulkas di situ. Tidur ngelonin motor. Ya iya.
Lah kalau ini kok dimaknai wajib, berarti orang yang ngontrak cuma sekamar kena hukum dosa semua. Kalau dimaknai wajib, maka tidak semua perintah itu bermakna wajib. Maka ketika membaca hadis misal tuh, itu kan perintahnya. Perintah itu belum tentu perintah wajib. Ini kadang kalau yang nggak ngaji tentang ulumul hadis juga bisa. Pokoknya kalau teksnya perintahnya perintah, wajib ya wajib. Lah kalau kondisinya kayak begini gimana? Lah iya orang zaman dulu ya, walaupun tinggal di kampung pelosok rumahnya gede-gede. Wong mertua saya itu rumahnya buat ruang tamunya bisa buat belajar sepeda, ya Pak ya. Ya yang orang sono loh. Lah istri saya dulu cerita katanya belajar sepeda tuh di ruang tamu, Pak. Lah iya, wong dulu buat numpuk gabah, buat macam-macam dulu. Lah sekarang, iyo, rumahnya RSSSSSSS-nya banyak banget. Rumah sangat sederhana sekali sampai selonjor saja susah. Udah berapa S-nya? Lah iya, selonjor saja susah sampai sempit sel-selan. Wis S-nya banyak. Lah kalau ngamalin hadis ini kok dimaknai wajib, wah wis. Wong Islam itu sifatnya tidak memberatkan kepada umatnya. Yo maka kadang memaknai perintah walaupun itu perintah yo dilihat kondisinya atau dilihat konteks perintahnya itu seperti apa. Tidak semua perintah itu bermakna wajib. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada hadis tadi yang 301 berisi 3 perintah, tapi makna perintahnya itu ada yang wajib, ada yang enggak. Hadisun hasanun rawahu Abu Dawud bi isnadin hasanin. Hadis hasan yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang hasan pula. Kemudian hadis yang nomor 302. Ini intinya hampir sama dengan hadis yang 301, cuman ada sedikit perbedaan redaksi saja. An Abi Surayyah Sabrah bin Ma'bad al-Juhaini radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kalau tadi redaksinya muru auladakum, perintahkan anak-anakmu untuk sholat. Kalau sekarang redaksinya allimu as-sabiyya as-salata, allimu, ajarkan. Berarti yang kena wajib mengajarkan sholat kepada anak itu orang tuanya. Lah kalau orang tuanya nggak bisa, berarti kan diwakilkan ke orang lain. Lah mewakilkan mosok gratisan. Lah itu loh maksudnya. Wong kita mewakilkan apa aja paling enggak yo nyangoni Pak yo. Nyangoni, apalagi mewakilkan pengacara, sangunya gede. Lah iya, nyangoni pengacara itu sangunya gede, Pak. Lah ini yang berkewajiban mengajarkan anak kita untuk sholat itu orang tuanya. Lah kalau orang tuanya nggak mampu, yo itu nitip ke orang lain. Tapi mosok nitip kok yo nggak ada jasa titipannya, lo gitu loh maksud saya. Alimu as-sabiyya as-salata li sab'i sinin. Ajarkan anakmu. Kalau tadi redaksinya pakai aulad, sekarang pakai as-sabi. Sabi itu artinya anak yang masih kecil. Jadi mulai dari masih kecil kita ajarkan untuk sholat. Kalau memang tidak mengganggu, ya silahkan diajak masjid ke musola. Tapi kalau kiranya anaknya itu kok super aktif, ganggu, ya wes biar di rumah sama ibunya. Kalau lagi sholat diajak, entah mau entah enggak, bos pokoknya kalau ngeliatin lama-lama bisa. Anak-anak umur 3 tahun 4 tahun kalau sering lihat orang tuanya sholat, gerakan sholat itu udah bisa kok Pak ya. Walaupun entah bagaimana habis takbir langsung nyungsep, ya biarin. Namanya bocah, namanya anak-anak. Mungkin kita dulu lebih parah dari itu ya. Allimu as-sabiyya as-salata li sab'i sinin. Ajarkan anak-anakmu untuk sholat li sab'i sinin, apalagi kalau dia sudah umur 7 tahun. Jadi perintahnya dari sebelum 7 tahun. Begitu dia 7 tahun kita perintahkan sholat sudah bisa, walaupun dia belum kewajiban.
Ini namanya untuk litarbiyah, untuk pendidikan. Walaupun dia belum wajib, ibadah-ibadah yang nantinya wajib bagi dia seperti sholat, puasa. Kalau memang dia belum balik, yuk kita latih. Walaupun misalnya ini kayak istri saya dulu pernah salah ngomong ke anak saya yang perempuan, "Neng, ikut puasa ya, ntar kalau adzan boleh makan." Salah ngomongnya di situ, Pak. Begitu habis sahur, neng bersih-bersih, ada adzan subuh. Anak saya lari ke belakang. "Mak, adzan subuh, makan ya." Wah, salah ngomong. Salah ngomong, Pak. Bilangnya kalau adzan boleh makan. Wah, salah ngomong. Wadribuhu 'alaiha ibna asyri sinin. Nah, ini redaksinya hampir sama. Boleh memukul ke anak tersebut kalau dia sudah umur 10 tahun. Ini dalam rangka pendidikan kepada anak-anak kita. Selain pendidikan yang ini, dalam hadis yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan Rasulullah itu sangat padahal di Arab itu kalau laut kan jauh ya. Tapi ada hadis allimu auladakum as-sibahah war-rimayah. Ajari anakmu berenang dan memanah. Ini berarti kan untuk mengajari kita orang tuanya ngajari olah fisik atau olahraga. Di situ perintahnya yang tekstualnya as-sibahah. Sibahah itu artinya berenang. Nah, kalau di sini berenang gampang, Pak, ada empang banyak ya. Kali banyak lah iya. Di situ kadang kalau sore itu bocah-bocah pada berenang di situ. Alimu auladakum as-sibahah. Berenang. Warrimayah, memanah. Itu ada hadis yang redaksinya seperti itu. Padahal mungkin anak-anak tahu apa sih tentang itu, tapi ini bentuk pendidikan kesehatan. Kalau diteliti dari ilmu yang sisi lain, betapa Rasulullah SAW itu visioner. Visioner itu apa kalau bahasa orang sini ya? Memandang jauh ke depan. Bagaimana anak ini dipersiapkan selain otaknya, selain akhlaknya, hatinya juga dipersiapkan fisik dan kesehatannya. Diajarin berenang. Konon katanya berenang ini kan olahraga yang efektif ya, karena semua anggota badan kita gerak. Itu Rasulullah itu dulu udah nyuruh untuk kita berenang. Lah berarti kalau nggak berenang nanti dosa gitu. Ya enggak, hadis ini bukan dimaknai perintah wajib. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu